Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk tetap melanjutkan perkuliahan kita walaupun dalam sistem online seperti saat sekarang ini. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Ulfahira, kemudian yang kedua Andini Elisa Putri, yang ketiga Adinda Julia, yang keempat Anzala Rahmanwadi, yang kelima Alex Mardino, yang keenam Ahmad Alfikri, yang ketujuh Arif Rizky Priyadi. Penjelasan pertama dimulai dari saya, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara diambil dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dalam bahasa Jawa artinya pandangan, sedangkan Nusantara diambil dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Dalam bahasa Sanskerta, Nusa artinya kepulauan. Berdasarkan terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam GBHN tahun 1998, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa. Saya Andini Elisa Putri akan menjelaskan tentang 6 konsep batu bangun wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu konsep pemersatuan dan kesatuan. Mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup dalam wilayah kepulauan NKRI. 2. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, dan agama adalah realita yang harus digunakan untuk memajukan bangsa. 3. Konsep kebangsaan, untuk mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang bangsa Indonesia, yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama dalam wilayah yang sama. Keempat, konsep negara kebangsaan, yaitu menyadarkan segenap komponen bangsa dalam persepsi yang sama tentang mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Yang kelima, konsep kepulauan, sebagai kawasan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Untuk itu, wilayah laut harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa. Yang keenam, konsep geopolitik, mengharuskan komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang geografis Indonesia. Adinda Julia akan menjelaskan tentang alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Alasan yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Alasan yang kedua adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan dalam meliputi seluruh wilayah Indonesia dan segenap kekuatan negara. Alasan yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Menunjukkan hasil presentasi dari kelompok 8. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Pada tanggal 13 Desember 1957, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya mengeluarkan deklarasi, yaitu Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini yaitu lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. TZMKD 1939 atau Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonantin 1939 atau juga dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara.
Peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masa-masa geografis, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tentang wawasan Nusantara. Dengan adanya wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora dan fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal itu dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan mempersatukan bangsa akan terus menua. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangannya yang berada sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya pelindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Kesimpulan wawasan Nusantara. Kesimpulan wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional, yaitu Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai setiap tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Demi keberhasilan wawasan Nusantara, diperlukan kesadaran pada sikap dan perilaku dari warga negara Indonesia yang mengandung pancaran sinar untuk mengerti bahwa 1. Warga negara Indonesia wajib menjunjung etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.